Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat Bekam. Kita akan membahas tentang kunci kesembuhan ya, yaitu melalui Bekam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali pada peradaban Bekam ya. Nah, kita memasuki wilayah atau daerah negara Arab ya. Jadi tradisi, teknik, dan manfaat Bekam dikenal masyarakat Muslim Arab melalui bangsa Yunani dan Romawi. Ternyata dari sana justru ya, yang berhubungan dengan masyarakat Muslim Arab lewat jalur Alexandria atau yang dikenal sekarang Mesir dan Bizantium, Syria. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Bekam sangat bermanfaat dan bukan hanya sekedar terapi untuk penyembuhan fisik dan mental, namun juga sebagai salah satu untuk menjalankan ritual dari atau tradisi agama. Beberapa dokter muslim terkenal seperti Al-Razi 865 sampai dengan 925 dan Ibnu Sina atau Avicenna 1080, maksudnya 880 sampai 1037, mempraktikkan Bekam sebagai salah satu bagian penting dalam terapi untuk penyembuhan penyakit. Ini bukti bahwa Bekam sudah lama ya, mungkin tinggal cara atau tekniknya saja yang berbeda. Nah, memasuki negara Eropa, Bekam mulai tersebar di Eropa, Amerika, dan Uni Soviet pada abad ke-18. Sumbernya Rosenfeld 2016. Dokter-dokter bedah terkenal termasuk Paracelsus 1493 sampai dengan 1541, Ambroise Paré 1509 sampai dengan 1590, Pierre Dionys 1733, Charles Kennedy 1826. Dicatat sejarah sebagai dokter yang mempraktikkan Bekam untuk terapi pasien dan menyatakan Bekam sebagai terapi yang memberikan efek baik pada kesehatan manusia. Justru ditemukan oleh orang-orang yang Eropa dan non-Muslim ini, beberapa orang ya. Nah, Bekam di Indonesia, awal mula Bekam masuk Indonesia dewasa ini, pengobat kan makin dikenal ya, walaupun dia tidak terlalu booming atau yang dikatakan sekarang ini viral. Jadi dia lebih stabil, masuk ke beberapa masyarakat, golongan-golongan tertentu atau juga umum. Bekam berada pada periode emas sejarah di tanah air ya, termasuk pernyataan semacam ini didasarkan pada banyaknya klinik pengobatan Bekam yang bisa kita ketemui baik di kota besar atau pelosok desa. Klinik-klinik tersebut tidak jarang sudah menjadi primadona pilihan masyarakat ya, yang menginginkan sehat secara alami, ilmiah dan ilahiyah bahkan ya, dan mendapatkan keberkahan karena dengan berbekam artinya turut mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tidak ada catatan resmi mengenai kapan metode pengobatan ini masuk ke Indonesia ya. Diduga kuat pengobatan ini masuk seiring dengan masuknya pada para pedagang Gujarat dan Arab yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara sejak abad ke-12. Dalam beberapa wawancara dengan beberapa informan yang kebetulan berasal dari latar belakang Timur Tengah,
Diperoleh keterangan bahwa mereka dari sejak kecil telah mengetahui dan mengalami dan menerima ya praktik bekam tersebut dalam keluarga. Dua orang informan yang berprofesi sebagai dokter menceritakan betapa bekam sudah menjadi tradisi pengobatan keluarga mereka secara turun-temurun ya. Metode yang banyak dipraktikkan oleh para keluarga Arab tersebut sangat sederhana. Suatu teknik menggunakan api dari kain atau kapas atau kertas yang dibakar kemudian ditutup secepatnya dengan gelas atau botol. Waktu itu banyak dimanfaatkan untuk mengobati keluhan sakit atau pegal-pegal di badan ya. Yang sakit kepala atau yang dikenal dengan istilah masuk angin. Tren pengobatan bekam ini kembali berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 90-an ya, terutama dibawa oleh para mahasiswa pekerja Indonesia yang pernah belajar di Malaysia, India, dan Timur Tengah. Kini pengobatan ini dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan suatu alat yang higienis, praktis dan efektif ya. Sepanjang abad ke-20 mulai muncul gelas kaca yang digunakan untuk pengembangan khusus operasi bekam. Gelas tersebut memiliki keistimewaan karena berkaca tebal dan anti pecah. Dengan munculnya gelas-gelas model ini ikut mendorong popularitas bekam ya. Ini karena gelas yang digunakan sebelumnya terbuat dari tembikar dan keramik yang mudah pecah. Begitupun gelas yang terbuat dari bambu tidak bisa digunakan secara berulang karena tidak dapat dibersihkan dan disteril ya. Ini menurut Aiman Al-Husaini pada 2005. Dari data yang ada itu ada komunitas yang disingkat ikatan yang di kepanjangannya maksudnya Ikatan Terapi Bekam Indonesia ya ITBI. Pada tahun 2014 terdapat 3.342 anggota telah terdaftar sebagai cupping terapis atau pembekam dan bertambah setiap tahunnya di Indonesia dari Klinik Sehat 2014. Data dari Klinik Sehat 2014. Terdapat 38 cabang klinik sehat dan rumah terapi sehat di seluruh Indonesia yang melakukan praktek cupping terapi. Padahal sebelumnya di tahun 2011 hanya terdapat 14 cabang. Semua data perkembangan bekam menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap cupping terapi atau bekam ini sebagai salah satu alternatif yang masih dianggap pengobatan di Indonesia ini semakin meningkat tajam. Permintaan masyarakat ini menuntut cupping terapis untuk selalu mengutamakan sterilitas alat dan bahan serta melakukan terapi tersebut berdasarkan standar prosedur operasional ya yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi tidak asal-asalan. Demikian, nanti kita sambung lagi untuk tahap perkembangannya ya, terutama di Indonesia. Terima kasih. Sumber dari praktek bekam dalam tinjauan sejarah ya. Dari berbagai sumber dan materi yang ada yang pernah dipelajari. Ini cetakan Raja Wali Press Divisi Buku Penguruan Tinggi Raja Grafindo Persada Depok. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nanti kita akan lanjut dengan
tema atau materi yang berbeda lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat bekam. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, like, and share, silakan subscribe ya. Terima kasih.